Meskipun secara default Mayop Accounting dalam penilaian persediaan menggunakan metode average, tapi bukan berarti tidak mengakomodir metode persediaan FIFO, asalkan kita tahu bagaimana trik menggunakan metode FIFO pada Mayop Accounting. Salam kompeten, Sobat Milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2022 paket 2, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan FIFO. Untuk sesi ini, kita akan menyelesaikan dengan aplikasi komputer akuntansi. Saya menggunakan Mayop versi 18 Education. Jadi jika ada yang menggunakan versi lain, kemungkinan ada sedikit perbedaan, tapi tidak akan mempengaruhi hasil akhir dari laporan keuangan yang dihasilkan. Meskipun secara default Mayop Accounting dalam penilaian persediaan menggunakan metode average atau rata-rata, tapi bukan berarti Mayop Accounting tidak mengakomodir metode persediaan FIFO, asalkan kita tahu bagaimana trik menggunakan metode FIFO pada Mayop Accounting. Tentunya saudara ingin tahu bagaimana trik-trik tersebut, silahkan ikuti video ini sampai dengan selesai. Dan pada pembahasan kali ini, kita bukan hanya mengerjakan soal UKK akuntansi, tapi juga akan disertai dengan penjelasan-penjelasan yang diharapkan dapat menambah pemahaman saudara tentang penggunaan aplikasi Mayop Accounting. Dan untuk tahap awal, di sini kita akan melakukan setup awal data perusahaan, kemudian akan dilanjutkan dengan input saldo awal, baik itu neraca saldo awal, saldo persediaan, saldo utang, dan saldo piutang. Dan data yang akan kita gunakan sesuai dengan soal di sini adalah PT Jaya Tama. Ketika kita sudah masuk dalam aplikasi Mayop Accounting seperti ini, maka untuk memulai penggunaan Mayop Accounting bisa kita pilih Guide. Kemudian di sini ada ucapan selamat datang karena kita baru pertama kali menggunakan Mayop ini. Kita klik saja di sini Next. Kemudian serial number di sini bisa kita kosongkan karena ini merupakan versi education, jadi tidak memerlukan serial number. Kemudian data dalam form company atau informasi perusahaan, di sini bisa kita isikan sesuai dengan data ini, di mana nama perusahaan di sini adalah PT Jaya Tama. Kemudian untuk address bisa kita masukkan sesuai alamat ini. Kemudian phone number kita masukkan sesuai dengan data ini ya. Kemudian fax number kita masukkan ini. Email address bisa kita masukkan. Kemudian jika ini sudah lengkap, kita klik next. Dan di sini diminta kita untuk menentukan tahun akuntansi ya, atau periode pembukuan. Di mana yang paling atas di sini adalah current financial year, artinya kita diminta tahun pembukuan sesuai dengan data yang ada pada PT Jaya Tama di sini adalah tahun 2021. Maka kita isi di sini 2021. Kemudian untuk bulan terakhir dalam pembukuan, maka kita pilih Desember ya, karena bulan terakhir dalam pembukuan di sini adalah periodenya nanti Desember. Dan ini conversion moon, artinya kapan kita mengkonversi atau kapan kita menggunakan pertama kali Mayop untuk data perusahaan ini. Jadi karena di sini datanya per 30 November ya, saldo awalnya ini akan kita gunakan nanti di bulan Desember. Maka dipilih di sini Desember. Kemudian yang berikutnya di sini,
ada dua pilihan untuk periode akuntansi. Yang pertama 12, kemudian ada 13. Perbedaannya adalah ketika kita milih 12, berarti periode akuntansi itu adalah 12 bulan, dan jurnal penyesuaian yang dibuat akhir tahun akan masuk dalam bulan terakhir, yaitu bulan Desember. Tapi ketika kita milih yang 13, berarti periode akuntansi nanti dihitung 13 bulan. Dan data penyesuaian akan dimasukkan ke bulan yang ke-13. Jadi bisa terpisah dengan bulan Desember atau bulan terakhir dalam pembukuan. Meskipun tanggalnya nanti tetap dibuat 31 Desember. Sekarang kita pilih yang 12 saja. Kemudian kita klik next. Dan di sini hanya konfirmasi apakah data yang kita isikan ini sudah benar. Bahwa periode akuntansi atau pembukuannya di sini adalah dari Januari sampai dengan Desember 2021. Kemudian di sini untuk konversinya bulan Desember. Jika sudah benar maka kita klik next. Jika belum kita back, kita perbaiki, kemudian baru di next. Kemudian yang berikutnya di sini ada build your account list. Artinya di sini kita diminta untuk mendesain daftar akun yang akan kita gunakan. Dalam aplikasi ini, Mayop sudah menyediakan akun yang bisa dipakai untuk berbagai jenis perusahaan. Akan tetapi kita juga bisa membuat sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Mayop hanya menyediakan akun-akun tertentu yang memang akun yang mendasar, dan akun-akun tersebut bisa diedit, dan sebagian ada yang bisa dihapus. Berarti kita sekarang pilih yang ini. Artinya kita akan mendesain sendiri list akunnya. Kemudian kita klik next. Di sini ada konfirmasi penyimpanan file. Secara otomatis penyimpanannya di sini. Tapi kita bisa merubah tempat penyimpanan agar kita lebih mudah dalam mencari filenya nanti. Kita bisa milih change ini. Kemudian cari di mana kita akan melakukan penyimpanan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau sudah, kemudian bisa klik save. Ini tempat folder kita menyimpan yang sudah kita rubah. Nanti kita mencarinya di folder UKK 2022 dan seterusnya. Kemudian kalau sudah, kita klik next. Kita lihat masih proses di sini ya. Ya, dan selesai. Sekarang kita langsung ke command center atau pusat perintah ini namanya. Pusat perintah ini merupakan menu utama dari Mayop Accounting. Di mana di sini ada beberapa tab, ada akun, ada banking, ada sales, time billing, purchases, payroll, inventory, dan cut file. Untuk tampilan ini tergantung dari versi Mayop yang saudara gunakan. Tentunya setiap versi bisa jadi ini berbeda-beda ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah setup akun. Jadi ini akun saldo awal dari PT Jayatama. Dan ini daftar akunnya. Sini ada aset, kemudian ada liabilitas, kemudian dan sebagainya. Ini harus kita input terlebih dahulu ke dalam aplikasi Mayop sini. Jadi kita bisa milih dari akun sini. Kemudian kita lihat dari list akun. Di sini masih muncul akun yang standar. Ini jumlahnya sangat sedikit karena tadi kita pilih yang membuat sendiri. Ini bisa kita pisahkan ya. Ini all akun, artinya semua akun akan muncul. Ketika kita klik yang aset ini, tab aset, maka yang muncul hanya akun aset. Kemudian ini ada liability, berarti hanya akun liability. Equity, berarti ini akun ekuitas atau modal. Kemudian income, ini masih kosong ya, pendapatan. Ini cost of sales, masih kosong juga. Expense kosong, cuman ada dua ya, karena ini memang akun wajib yang ada linknya. Kemudian di sini other income kosong, other expense juga kosong. Dari akun yang sudah ada ini, kita bisa merubah atau menghapus. Ketika kita akan menghapus akun, kita harus melihat tanda checklist ini. Akun yang memiliki tanda checklist tidak bisa dihapus.
kita hanya bisa mengedit. Kemudian yang tidak ada checklist pun ada kemungkinan tidak bisa dihapus karena digunakan sebagai link untuk pajak ya. Jadi langkah yang pertama, kita akan memasukkan akun yang ada di sini ke dalam Mayop ini. Kita lihat per jenisnya saja, karena kalau all ini banyak ya, jadi kita lihat yang aset saja dulu. Jadi kalau kita perhatikan dalam daftar kita ini, aset ini yang kode awalnya 1 ini ya, ini aset semuanya ini, sampai sini berarti. Kemudian di aset ini dibagi 2, ada current asset, kemudian ada fixed asset. Baru dari current asset ini ada sub-subnya lagi, ini sub namanya. Kemudian yang fixed asset ini sub juga namanya. Di dalam Mayop Accounting, yang current asset ini nanti harus kita input ke sini, karena di sini yang ada baru aset, kodenya sama jika kita lihat ya. Kemudian sekarang kita akan memasukkan akun yang current asset ini. Caranya kita bisa klik dari sini new, karena di sini belum ada ya. Kita klik new, kemudian ini ada 2 pilihan ini, header dan detail. Kapan kita akan menggunakan header dan kapan kita akan menggunakan detail. Yang dimaksud dengan header di sini adalah akun yang memiliki sub akun. Berarti aset ada subnya, yaitu current asset, kemudian fixed asset. Kemudian current asset ada subnya, cash in bank, petty cash, account receivable. Ini merupakan anak dari current asset. Berarti aset ini merupakan akun header, current asset merupakan akun header, dan rincian akun dari current asset ini adalah detail akun. Maka ketika kita akan menginput current asset ini, berarti kita harus memilih header. Kemudian di sini kita ketikkan nomornya ini satunya ini sudah ada di depan ini ya, 1. Kita cukup menambahkan yang belakangnya nih, 1000-nya ini, berarti 1000 sini. Kemudian kita enter, bisa kita ketikkan di sini namanya current asset. Jadi perlu juga saya sampaikan di sini bahwa semua data yang ada di sini saya ketik secara manual ya, bukan main impor. Karena dalam UKK kemungkinan besar juga kita akan mengetik secara manual. Meskipun sebenarnya lebih cepat jika kita lakukan secara impor, itu bagi yang sudah mahir menggunakan Mayop. Cuman untuk tahap belajar, kita lebih baik menginput 1 per 1. Kemudian jika sudah selesai ini, boleh diklik OK. Kemudian dapat dilihat di sini sudah muncul current asset. Ini yang barusan kita buat. Kemudian dari current asset kita akan memasukkan lagi anak dari current assetnya ini. Pertama ada cash in bank. Dan di sini jika dilihat ada tipe-tipe akun ya. Ini juga perlu kita perhatikan nanti. Ketika kita akan menginput cash in bank ini, kita tidak perlu membuat akun baru, karena sebenarnya kita bisa merubah akun yang sudah ada ini. Terutama untuk akun yang memiliki link ini, karena yang ada linknya ini dia tidak bisa dihapus, dan kita hanya bisa merubah sesuai dengan fungsi masing-masing akun. Jadi fungsinya kita menyesuaikan juga dengan akun yang akan kita gunakan ini. Jadi yang pertama, untuk cash in bank ini kan fungsinya untuk pembayaran dan penerimaan dana melalui bank ya. Berarti ini bisa kita rubah ini. General cek akun ini, caranya klik tanda panah di ujung sini, klik sekali. Kemudian di sini sudah muncul nama akunnya. Ini biarkan saja detail akun. Kemudian nomornya kita sesuaikan. Di sini ujungnya ada satunya ya, klik 1. Kemudian nama akun kita rubah sesuai dengan yang ada di sini, yaitu cash in bank. Jika sudah, ini untuk opening balance atau saldo awalnya kita abaikan dulu, karena nanti kita input setelah kita selesai melakukan input akun ini. Kemudian klik OK. Ya, di sini sudah muncul ya cash in bank yang barusan kita input. Jika kita ingin menggeser ini ke lebih dalam, biar nampak bahwa ini anak dari current asset, kita bisa klik ini down. Dia geser ya. Dia nampak bahwa ini bagian dari current asset. Kemudian yang berikutnya di sini adalah petty cash.
kita bisa merubah akun ini menjadi petty cash. Tipenya kita tetap saja pada bank ya, kemudian nomornya kita sesuaikan. Nama akunnya di sini petty cash. Kemudian oke, kita masuk, kita bisa menggeser ke dalam, klik ini, sejajar dengan cash in bank. Kemudian yang berikutnya di sini akun receivable. Jadi akun receivable ini merupakan piutang ya, piutang dagang. Jadi dalam Mayop kita bisa menggunakan akun ini. Trade debitor artinya ini penerimaan dari debitor atau untuk penampung penerimaan dari customer ya. Maka kita bisa merubah saja akun yang ini. Biarkan saja di sini detail akun, kita merubah nomornya, kita sesuaikan. Di sini yaitu 1201. Namanya adalah akun receivable. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Ini ya, akun receivable. Kita abaikan dulu, letaknya di bawah tidak apa-apa karena nanti ini bisa kita rapikan lagi ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada allowance for debt to debt. Ya, kodenya 11202. Jadi ini bisa kita buat akun yang baru. Kita klik new. Kemudian di sini detail akun. Untuk akun tipe, pilih akun receivable karena ini merupakan bagian dari akun receivable. Kemudian ketikkan di sini nomornya 1202 dan di enter, baru kita ketik nama akunnya. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Dan kita lanjutkan yang berikutnya. Di sini ada auto receivable-nya. Kita pilih new. Kemudian ini tetap detail akun. Ini kita pilih yang akun receivable. Karena ini masih bagian dari akun receivable. Nomornya adalah 1203 ya. Kemudian di sini kita ketik order dan diklik OK. Kemudian dilanjutkan di sini untuk merchandise inventory. Kita klik new. Kemudian di sini tetap detail akun. Ini kita pilih di sini order current asset. Kemudian di sini ketik kode akunnya yaitu 1301. Kemudian di enter, ketikkan nama akun yaitu merchandise inventory. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Jadi kita tidak perlu terburu-buru ya. Kemudian yang berikutnya ini 11302. Jadi bisa kita pilih new. Kemudian ini tadi kita pilih yang order current asset. Nomor akunnya di sini adalah 1302. Kemudian di enter. Nama akunnya di sini adalah Office Supplies. Kemudian kalau sudah, klik OK. Kemudian yang berikutnya lagi di sini ada value added tag. Bisa kita ketik di sini. Jadi kita pakai order current asset. Kode akunnya di sini 1401 ya. Namanya adalah value added. Kemudian jika sudah, mungkin kita bisa langsung juga ngetik melalui sini ya. Kita klik new. Kemudian akan muncul yang baru lagi. Kemudian sini biarkan saja order current asset. Kita lanjutkan yang ini 1402. Kemudian kita masukkan prepaid pet. Kemudian kita klik new lagi. Kemudian kita masukkan yang ini fixed asset ya. Berarti ini tipenya adalah tipe header. Maka kita pilih yang header sini. Kemudian kodenya 2000. Mengapa ini header tadi? Karena ini merupakan akun induk dan ya, atau akun kepala. Jadi ini memiliki anak buah atau memiliki sub akun. Kemudian kita enter di sini. Namanya di sini kita ketikkan saja. Fixed asset. Kemudian bisa kita lanjut langsung saja ke sini ya, new. Kita masukkan lagi yang ini, land. Kita pilih yang detail akun. Ini perlu kita rubah karena ini masih terpilih order asset. Kita pilih yang fixed asset. Karena untuk land ini bagian dari fixed asset ini. Kodenya berapa di sini?
2101 ya. Jadi yang depan satu ini nggak perlu kita ketik. Kita enter, namanya adalah line. Kalau sudah, kemudian kita klik new, lanjutkan lagi. Dan sekarang untuk yang aset habis ya, karena sampai sini. Sekarang kita akan masuk yang kode 2000 ini, yaitu masuk ke liabilities. Di sini bisa kita klik OK. Kemudian kita pilih yang liabilities ini. Jadi dalam akun liabilitas, di sini ada dua header ya, current liabilitas dan long term liabilities. Maka ini bisa kita buat terlebih dahulu untuk yang headernya. Kita pilih new di sini, kemudian pilih header, masukkan di sini 1000 buat di sini. Kemudian di enter, ketikkan namanya current liabilities ya. Kemudian klik OK bisa atau new. Kalau kita mau merubah akun yang sudah ada tadi, kita klik OK. Kemudian kita rubah akun yang ini. Ini trade debitor, niatnya dia penerimaan dari debitor ya. Ini tipenya akun payable. Kita bisa merubah menjadi akun payable ini. Jadi kita klik tanda panah ini. Ini kodenya kita sesuaikan, yaitu 1201. Kemudian ini ya kita rubah menjadi akun payable. Kemudian kita klik OK. Kita lihat mana yang bisa kita rubah lagi. Di sini ada accurate expand. Jadi kita bisa merubah pokoknya akun ini yang mau kita rubah, bisa ya. Berarti ini kita sesuaikan juga. Ini namanya adalah akun payable. Kodenya ya. Kita pakai yang ini 1202. Kemudian kita ketik di sini. Kalau sudah kita klik OK. Kemudian yang berikutnya di sini ada dividend payable. Maka kita bisa merubah akun yang lainnya ya. Banyak akun ini yang akan kita rubah. Kita klik panah kecil ini. Habis ya untuk yang current liabilities. Sekarang kita akan masukkan yang berikutnya untuk yang long term liabilities. Kita buat akun headernya terlebih dahulu. Kita bisa merubah akun yang ini. Kodenya kita samakan, ini 2000 ya, di sini 3000, berarti ini harus kita rubah menjadi 2000. Dan di sini namanya adalah long term liabilities. Kemudian kita klik OK. Sudah masuk. Kemudian anak dari long term liabilities di sini adalah Bank Luan. Kita bisa merubah akun yang ada di sini. Pokoknya ini kita akan rubah menjadi Bank Luan. Kita masukkan long term liabilities ya, tipenya. Kemudian di sini sudah sesuai atau belum 2101. Jadi 2100 ya, kita 1. Kemudian baru kita masukkan di sini Bank Luan. Kemudian kita klik OK. Ini sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Di sini ada equity. Berarti kita ambil yang equity ini. Jadi sudah ada 3 akun di sini. Sementara kita di sini ada beberapa akun. Nah, kita masukkan dulu yang pertama ini. Kita buat saja di sini new. Ini sudah otomatis equity. Kita masukkan kodenya 1101. Kemudian kita buat di sini common stock. Kemudian kita klik OK. Retained earning sudah ada ya. Ini retained earning, kita merubah kodenya saja menjadi 2101. Ini kita klik ya. Berarti di sini menjadi 2101. Kemudian kita klik OK. Sudah berubah.
Kemudian yang berikutnya di sini ada dividen. Dividen ini 2102. Kita bikin baru saja. 2102. Namanya adalah dividen. Kita klik OK ya. Kemudian income summary. Income summary ini sama dengan ini, current earning. Kita samakan namanya saja dan kode akunnya. Di sini 8001. Kemudian kita buat namanya di sini adalah income summary. Kita klik OK. Dan untuk yang terakhir historical balance ini, dia akun otomatis dari Mayop. Kita tidak perlu merubah karena di sini pun namanya sudah sama ya kodenya ya. Kita lanjutkan ke income. Jadi income di sini masih kosong ya. Kita bisa menginput sendiri. Income di sini yang pertama ada 1101 ini, sales of merchandise. Kita buat baru. Kita ada masuk semuanya. Di sini ada 4, di sini ada 4. Sekarang kita lanjutkan yang cost of goods sold-nya. Yang sini ada 2. Kita pilih new. Dan berikutnya di sini ada expense. Expense ini biaya. Jadi secara sistem di sini ada 2. Tapi kita bisa merubah akun ini ya. Yang pertama, weekend salary ini merupakan gaji dan upah ini. Ya, kita edit saja ini. Kita sesuaikan kode akunnya 1101. Kemudian di sini kita tambahi dengan kata expense. Jika sudah, kita bisa klik OK atau bisa kita klik new untuk melanjutkan membuat baru. Kemudian dilihat sini sudah habis yang kode 6, ini masuk kode 8 ya. Kita klik OK. Di kode 8 itu other income. Ini ada interest revenue dan other revenue. Jika sudah, kita klik OK karena cuma ada 2 dan kita lanjutkan yang ke-9. Ini ya. Yaitu masuk ke other expense. Sekarang kita sudah selesai menginput nama akun yang akan kita gunakan. Sekarang kita bisa merapikan. Sekaligus kita akan melakukan setup untuk link akun. Jadi akun-akun yang tidak terpakai di sini, kita hapus yang bisa kita hapus ya. Jadi cara menghapusnya adalah klik tanda panah ini. Kan tidak kita pakai investment akun. Tanda panahnya kita klik, kemudian dari edit kita pilih delete akun, terhapus. Kemudian jika akun ini ada tanda checklist, jangan coba-coba dihapus karena dia tidak bisa sebelum linknya ini kita alihkan ke akun yang lainnya. Jadi sebagai contoh, di sini ada undeposit fund ya. Ini artinya dia akun bank. Berarti dia akan berhubungan nanti dengan link. Kita cek di sini apakah linknya ada di akun nbank. Ini undeposit fund. Nah, ini bisa kita rubah menjadi cash in bank. Kemudian kita klik yes. Sudah berubah. Oke. Sekarang undeposit fund ini bisa kita hapus karena linknya sudah tidak ada lagi. Kita klik panah di sebelah kiri, kita klik edit, kemudian delete akun, hilang. Kemudian di sini ada electric clearance akun. Ini akun tidak bisa kita hapus.
karena ada linknya. Ini berfungsi untuk akun sementara sebenarnya, hanya untuk pembayaran yang elektronik. Dan akun ini tidak bisa kita hapus, kita edit saja kodenya biar mengikuti yang sudah ada di sini. Ini yang terakhir adalah 11102. Maka di sini bisa kita rubah saja menjadi 1109 saja, karena akun ini juga tidak digunakan. Jadi nanti letaknya pas di bawah petty cash. Ini bisa kita rapikan ya, sudah rapi. Payroll check akun ini tidak bisa kita hapus karena sini ada tanda checklist. Kita harus menghilangkan tanda checklist ini dulu. Ini hubungannya adalah kita klik dari link akun ini, kemudian kita pilih payroll. Di sini ada payroll check akun. Nah, ini kita ganti saja ini menjadi akun cash in bank. Kemudian sekalian kita ganti dengan yang lain ya. Ini sudah otomatis. Nah, ini yang tadi tidak bisa diganti sudah kita ganti kodenya. Kemudian yang default employer expense ini untuk akun gaji dan upah, maka kita ganti saja menjadi akun ini. Kemudian yang berikutnya sudah sama, dan yang terakhir untuk default tax atau deduction payable akun, di sini masuk ke payroll ya. Kita rubah saja akunnya di sini, kita gunakan akun accurate expense. Kemudian kita klik OK ya. Maka sekarang untuk payroll check akun ini bisa kita hapus. Kemudian akun apa lagi yang tidak kita gunakan? Ini sudah habis ya, karena ini kita gunakan semua. Kita rapikan saja. Ya. Jadi ini merupakan bagian dari current asset. Kemudian kita lanjut yang berikutnya di sini. Ini akun-akun yang tidak kita pakai, kita hapus saja sini. Muncul kotak dialog. An account that is linked to tag code may not be deleted. Artinya dia tidak bisa menghapus ini karena dia dilinkkan ke tag code. Berarti kita harus menghilangkan linknya ini dulu dari tag code. Caranya adalah dari list ini kita pilih tag code. Jadi dalam Mayop, karena ini versi Australia, banyak tag code. Kita bisa menghapus semua kode tag atau pajak ini. Nanti kita sisakan dua saja yang berlaku di Indonesia, yaitu PPN dan tidak kena pajak. Yang pertama ini bisa kita hapus dulu ya. Kita klik tanda panah di sini, kemudian delete tag code. Hilang ya. Klik lagi panah ini, kemudian edit delete tag code. Ya, oke. Atau bisa juga saudara menghapusnya, klik kanan delete tag code. Klik kanan delete tag code ya. Dan ini tadi GST ini tidak kita hapus karena ini kita gunakan, nanti kita rubah di sini menjadi PPN ya, tapi dalam PT Jayatama di sini namanya adalah PET. Ini sudah. Kemudian di sini kita sesuaikan value added tax ya. Ini 10%. Nah, ini kita rubah juga. Ini link akun for tax collected. Jadi yang atas ini kita rubah fat out, yang bawah kita rubah di sini menjadi fat in. Ini ya. Di yang atas out, yang bawah in. Kalau sudah kita oke. Kemudian kita lanjutkan menghapus yang kode tidak dipakai ini. Dan yang NT atau no tag ini tidak perlu kita hapus, ini cukup kita rubah. Bisa kita ganti di sini ya, namanya menjadi no. Ya, artinya tidak kena pajak ya. Ini kita rubah yang atas out, kemudian yang bawah kita rubah menjadi in. Kalau sudah kita klik OK. Jadi hanya dua ini yang kita gunakan. Selebihnya kita hapus semua. Sudah, kita close. Selanjutnya kita bisa menghapus akun ini.
Kemudian mana lagi yang tidak kita pakai? Habis ya. Kemudian untuk yang liability, di sini akun-akun yang tidak dipakai kita bisa menghapus. Tadi ada kesalahan penginput ya. Ini harusnya tadi adalah accrued expense. Kita klik OK. Kemudian ini kita gunakan semua. Ini kita hapus karena tidak kita gunakan. Ya, sudah selesai. Ini kita gunakan semuanya. Kemudian equity, ini tidak ada yang perlu kita hapus, income pun tidak ada ya. Artinya semuanya sudah selesai. Jadi dapat kita lihat akun di sini, akun yang kita miliki sudah rapi, sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Jadi jika ada kesalahan seperti ini ya, ini ada perbedaan sendiri, ini other current asset ya. Ini other current liability, yang lain akun payable. Kalau kita ingin merubah menyamakan, kita klik ulang di sini, kita rubah lagi sininya. Pilih yang akun payable, kemudian OK. Ya, dia sudah sama ya. Kemudian ini long term liability habis ya. Berarti untuk setup akun di sini kita sudah selesai. Kita bisa close. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai setup akun tadi, kita lanjutkan ke pengaturan link akun, karena tadi ada beberapa yang belum diatur dan ada yang sudah ya. Yang akun n-banking link akun sudah selesai semuanya, tidak perlu kita rubah lagi. Kemudian yang berikutnya di sini ada sales akun. Jadi sales akun yang atas sudah benar akun receivable, yang bawah cash bank sudah benar ya. Ini jika ada biaya angkut kita masukkan ke sini. Namun jika tidak ada bisa kita abaikan, dan yang ada hanya satu di sini yaitu pemberian diskon. Maka kita klik checklistnya sini dan kita pilih akun untuk menampung diskon penjualan atau sales diskon. Maka dapat kita masukkan di sini akun sales diskon ini. Kita klik saja OK ya, sudah masuk, kemudian klik OK lagi. Kita lanjutkan setup yang berikutnya. Di sini ada purchase akun. Ini tidak perlu kita rubah lagi karena di sini otomatis sudah masuk ke akun payable. Ini sudah cash in bank. Kemudian yang berikutnya di sini ini sudah masuk juga ke cash in bank. Cuman yang belum ini masalah diskon ya. Berarti kita masuk ke diskon pembelian ini, purchase diskon. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lihat yang link akun lagi. Dan kalau versi Mayop-nya lebih tinggi, ini tidak ada payroll. Cuman ini versi 18 ada payroll ya. Kita cek ulang. Ya, di sini sudah sesuai. Kita tidak perlu kita rubah lagi. Kita klik OK saja. Kemudian setelah link akun sudah, langkah berikutnya kita akan memasukkan saldo awal masing-masing akun ini ke dalam daftar akun yang ada di sini. Caranya adalah kita klik setup, kemudian balance, kemudian di sini ada akun opening balance. Kita klik, ya ini akun yang sudah kita buat tadi. Sekarang bisa kita masukkan saldonya di sini. Kita bisa mengetikkan langsung angka yang ada. Pertama di sini ada 875 721 100. Kemudian ke bawahnya bisa di enter. Kemudian masukkan yang ke bawah ini yaitu 10 juta. Kemudian kita enter. Ya di sini tadi untuk akun electric clear akun ini kan hanya akun yang bawaan Mayop dan tidak bisa kita delete tadi ya. Jadi kita lewat saja karena di sini nggak ada. Kita ke berikutnya akun receivable. Ini akun receivable nih 696 850. Kemudian kita enter. Dan ini yang perlu kita perhatikan ya. Ketika ada akun kontra, jadi akun kontra itu merupakan akun yang memiliki saldo berlawanan. Karena ini masuk dalam kategori akun aset, ya, kodenya 11, tapi saldonya dikredit. Itu namanya akun kontra. Karena ini merupakan akun pengurang dari receivable, berarti caranya kita buat minus di sini. Jadi kita ketik minus 69 68 500.
Kemudian baru kita enter dan lanjutkan yang berikutnya. Karena ini tetap saldo normal, tidak perlu kita buat minus. Kemudian akumulasi, ini merupakan akun kontra tadi. Berarti kita minus. Dan untuk sales diskon dan sales return ini akun kontra ya dari sales. Kan dia dibuat minus. Dan purchase diskon ini akun kontra, maka kita buat minus di sini. Dan masuk ke kelompok biaya ya, atau beban. Ini semuanya bukan akun kontra ya, jadi kita buat normal. Dan kita sudah selesai melakukan input saldo awal. Kita melihat apakah saldo awal yang kita input balance atau tidak. Kita lihat di sini, amount left to be collected ini. Jika di sini saldonya 0, artinya sudah benar yang kita inputkan ya, antara debit dan kredit balance. Tapi kalau di sini belum 0, berarti yang kita input tadi belum balance. Kemudian di sini ada satu akun yang tadi belum terhapus, kita bisa menghapusnya ya. Sekarang kita klik OK saja dulu. Dari akun list tadi masuk ke expand ya. Ya, ini akunnya. Karena kalau tidak kita hapus, hanya akan mengotor-ngotori cut-off akun kita. Kemudian close. Kemudian selanjutnya ya di sini ada daftar persediaan, kemudian ada daftar saldo piutang dan ada daftar saldo hutang. Jadi kita akan memasukkan ketiga daftar saldo ini ke dalam Mayop di sini. Kita urutkan saja. Yang pertama di sini daftar persediaan. Berarti nanti akan kita masukkan melalui tab inventory ini ya. Kita klik sekali. Kemudian kita akan membuat terlebih dahulu daftar namanya. Kita klik di sini item list. Dalam sistem di sini kan belum ada, masih kosong ya. Kita baru akan memasukkan. Berarti kita klik new ini. Item number ini kita ketik sesuai dengan kode ini. LC datar 1P. Dan karena di sini metode yang digunakan adalah FIFO, maka saya memodifikasi kode ini untuk membedakan bahwa data yang akan kita input saat ini adalah saldo awal. Maka di ujung sini saya kasih kode 00. Kemudian selanjutnya di enter dan kita ketikkan namanya ini lemari pajang tipe 1. Kemudian di sini ada 3 kotak. Kita klik, nanti akan muncul checklist. Dan ini kita masukkan kode akun sesuai dengan akun yang ada di sini, cost of sales, maka kita masukkan di sini cost of goods sold, ini masuk. Kemudian taking sales, kita masukkan di sini sales of merchandise ini. Kemudian yang ini item inventory ya kita masukkan saja ke merchandise inventory sini. Kemudian di paying di sini kita klik, kita masukkan saja di sini kode pajaknya, VAT, yang lain abaikan saja. Kemudian di selling kita masukkan juga di sini pajak untuk penjualannya. Kalau sudah kita klik OK. Kemudian di sini kita klik ignore all, karena di sini grammar yang kita pakai untuk mengetik ini tidak terdeteksi atau tidak sama dengan grammar yang ada di sistem ya. Maka kita ignore all saja. Sudah masuk satu ya. Kemudian kita masukkan yang kedua, LC datar 2P. Kemudian modifikasi kodenya 00 dan di enter.
lemari pajang tipe 2. Kemudian checklist di sini kita isi ya. Kemudian di sini untuk akun sudah terisi, pastikan di sini untuk buying termasuk pet ya. Ini sudah terisi, kita klik OK. Kemudian kita ignore all. Dan karena barangnya cuma 2, maka kita bisa keluar dari sini. Sekarang kita masukkan unitnya. Jadi untuk masukkan unit melalui count inventory ini. Jadi kita masukkan di kolom counted ini sesuai dengan jumlah yang ada. Untuk tipe 1 sebanyak 45, tipe 2 sebanyak 42. Kemudian kita klik adjust inventory dan di sini kita masukkan nama akun yaitu merchandise inventory. Selanjutnya kita klik continue. Kemudian kita klik opening balance. Kita bisa merubah tanggal ini menjadi tanggal 1 bulan 12 atau Desember tahun 2021. Ini kita abaikan saja, tidak usah kita rubah. Kita cukup memasukkan unit cost-nya ke sini sesuai dengan harga ini 4.062.500. Kemudian tekan tab, dia secara total di sini masuk ke Amun. Kemudian yang kedua kita masukkan harganya ini 5.937.500. Kemudian tekan tab, sudah masuk 2 harga ya. Kita klik record dan kita bisa melihat jurnal yang baru saja kita buat atas persediaan awal ini melalui transaksi jurnal. Kita pilih inventory. Mana ini kita sesuaikan. Ini tanggal 1 bulan 12 tahun 2021. Yang muncul inilah jumlah persediaan awal yang kita miliki saat ini. Kemudian ini bisa kita close dan selanjutnya kita masukkan daftar saldo piutang dagang. Terlebih dahulu kita akan buat daftar customer untuk piutang dan daftar supplier untuk hutang. Kita bisa membuat dari cut file di sini. Kita klik sekali. Kemudian di sini ada cut list. Di sini masih kosong. Dia untuk customer. Kita pilih yang ini, customer ya. Kemudian kita bikin baru, new. Ini sudah otomatis terpilih customer. Kemudian kita masukkan namanya yang pertama ini, Toko Armida. Selanjutnya di enter. Kemudian masukkan di sini alamat sesuai dengan yang tertera. Kita ke selling detail. Sini kita akan menentukan syarat pembayarannya. Kita ikuti yang ada di sini. Ada pertama di payment due kita pilih if a given of day. Kemudian discount day kita masukkan ini 10. Kemudian balance due day kita masukkan ini 30. Kemudian ini kita masukkan diskon pembayarannya yaitu 2%. Dan yang ini jika ada keterlambatan dikenakan denda ini 1%. Nah, kita masukkan di sini. Setelah itu kita klik payment detail. Ini metodenya kita kosongkan. Kemudian pastikan di sini sudah ada kode VAT-nya atau termasuk pajak. Kemudian kita klik OK. Kita masuk yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Oke, berarti untuk customer sudah kita input, ada 4 ya. Kemudian sekarang supplier. Sini ada 2. Kita pilih yang supplier ini, kemudian new. Pertama PT Dirama. Kemudian kita enter, masukkan kodenya.
dan alamatnya kita tuliskan di sini. Kemudian buying detailnya kita masukkan syaratnya ini 3/15 N45, dendanya 1%. Kayak kita pilih di sini ya, in a given of days. Di sini berarti 15, kemudian di sininya 45. Sesuai ini ya, 15 dan 45. Kemudian kita masukkan diskonnya di sini 3% ya. Karena di sini 3%. Langsung saja pastikan ini sudah termasuk paid, kemudian kita oke. Kita masukkan yang kedua. Di sini ada PT Andara. Jadi untuk nama customer dan supplier sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awalnya ini. Jadi ini saldo awal untuk piutang dan ini untuk hutang ya. Karena di sini tertulis 30 November. Berarti di bulan Desember nanti akan menjadi saldo awal di bulan Desember. Sekarang kita close. Kemudian untuk memasukkan piutang ini, kita klik di sini setup. Di sini ada balance. Kemudian kita pilih yang customer. Customer ini untuk yang piutang ya. Di sini ada beberapa customer. Pertama toko Arnida, maka kita pilih toko Arnida. Kemudian kita buat add sales. Jadi jika dilihat di sini bahwa saldo piutang ini ada 696.850.000. Jadi ini rinciannya yang harus kita bagi-bagi menjadi 4 customer ini. Nanti saldo di sini harus 0. Kemudian kita pilih add sale. Kita pilih customernya di sini ya. Pertama toko Arnida. Ini otomatis muncul sendiri data yang sudah kita input tadi. Ini kita ganti sesuai dengan tanggal terjadinya invoice ini. Berarti di sini 29 November 2021. Bisa diketik 29/11/21. PO-nya karena nggak ada informasi kita kosongkan saja. Memonya ini kita abaikan. Dan di sini kita masukkan angka sebesar ini 249 768.750. Ini merupakan saldo awal untuk toko Arnida ini. Kemudian jika sudah, kita klik record. Kemudian di sini kita klik OK saja. Baru masuk satu, kita lanjutkan yang kedua. Dapat kita lihat di sini untuk saldo piutang sekarang sudah 0 ya. Artinya antara daftar saldo piutang dengan jumlah saldo akun di trial balance sudah sama. Kemudian kita klik close. Kemudian data yang baru saja kita input ini dapat kita lihat di sini dari setup, kemudian balance, customer ini. Ya ini saldonya sudah sesuai dengan jumlah yang ada di sini ya. Sehingga saldonya sini menunjukkan 0. Dan yang berikutnya sekarang kita masukkan untuk daftar saldo hutang 30 November. Jadi kita pilih setup, balance, kemudian supplier. Jadi kalau hutang itu supplier, kalau piutang customer. Di sini kita klik add purchase, kemudian kita pilih yang pertama ada PT Dirama. Ini sudah masuk, syaratnya sudah sama ya. Kemudian ini kita abaikan, tanggalnya kita sesuaikan, yaitu 15 November ya. Berarti di sini
15 bulan 11 2021. Ini kita abaikan saja. Dan kita masukkan jumlahnya ini 297 343 750. Kemudian kita klik saja di job sini biar muncul PPN-nya di sini. Dan kita klik record. Dan oke. Kemudian dan dapat dilihat di sini bahwa untuk out of balance amun sudah 0. Artinya total purchases menurut daftar saldo dengan saldo hutang dagang yang ada dalam trial balance sudah sama ya. Kemudian bisa kita klik close. Jadi dengan selesainya kita menginput data customer dan supplier dan memasukkan saldo awalnya, berarti untuk setup data perusahaan dan input saldo awal sudah selesai. Dan selanjutnya sekarang kita sudah siap untuk melakukan entry transaksi.